Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dharmawangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dengan mata kuliah perbankan. Kami di sini ingin membahas materi tentang aset dan liabilitas. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Azari dengan NPM 235217001 dan teman saya Novi Angelika dengan NPM 2352903. Oke, baiklah, ini video materinya. Pengertian aset. Aset adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pemiliknya, baik dalam bentuk uang tunai maupun kegunaan lainnya. Aset menjadi komponen kunci dalam laporan keuangan, terutama neraca, karena menunjukkan kekayaan bersih dari suatu entitas. Klasifikasi aset. Klasifikasi aset adalah proses pengelompokan aset berdasarkan karakteristik atau fungsinya. Pengelompokan ini penting untuk tujuan akuntansi, analisis keuangan, dan pengambilan keputusan bisnis. Dengan mengklasifikasikan aset, sebuah perusahaan atau individu dapat melihat gambaran yang lebih jelas tentang kekayaan yang dimiliki dan bagaimana kekayaan tersebut digunakan. Pengelompokan klasifikasi itu ada aset berwujud atau tangible asset, aset yang memiliki bentuk fisik. Nah, contohnya itu seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, uang tunai, dan persediaan barang. Yang kedua, aset tidak berwujud atau intangible asset. Aset tidak memiliki bentuk fisiknya, tapi memiliki nilai yang signifikan. Nilai aset ini berasal dari hak hukum atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Contohnya hak paten, dagang, hak cipta, dan goodwill. Lanjut, pengukuran aset. Pengukuran aset adalah proses menentukan nilai moneter dari suatu aset yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Ini menjadi salah satu aspek fundamental dalam akuntansi, karena nilai aset yang akurat dan memengaruhi banyak hal, mulai dari penyusunan laporan keuangan hingga pengambilan keputusan bisnis. Nah, pengukuran aset ini tidak hanya dilakukan saat pertama kali aset diperoleh, tetapi juga selama masa pakainya. Dan metode yang digunakan itu bervariasi tergantung pada jenis aset dan standar akuntansi yang berlaku. Metode pengukuran aset. Yang pertama itu dari biaya perolehan atau historical cost. Nah, metode ini paling umum dan fundamental. Aset diukur sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, termasuk semua biaya tambahan yang diperlukan agar aset siap digunakan. Contoh nih, jika sebuah perusahaan membeli mesin seharga 500 juta dan mengeluarkan biaya pengiriman pemasangan serta uji coba sebesar 50 juta, maka biaya perolehan asetnya itu dicatat 550 juta. Dibuat jurnalnya pas dengan 550 juta, biaya mesinnya 500 juta, dan biaya pemasangannya itu 50 juta. Nilai wajar atau fair value. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mentransfer. Liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Contohnya kayak obligasi dan saham. Contoh, perusahaan memiliki saham yang dibeli seharga 10 juta. Jika pada akhir periode akuntansi nilai pasar saham tersebut menjadi 12 juta, maka aset tersebut dapat diukur dengan nilai wajar 12 juta. Dan jadi kalau misalkan harga pasarnya itu nggak 10 juta lagi, tetapi 12 juta karena udah di akhir periode akuntansi, jadi dia berubah. Oke, pengakuan aset. Pengakuan aset adalah proses pencatatan atau pendokumentasian aset ke dalam laporan keuangan perusahaan. Ini merupakan tahap krusial dalam siklus akuntansi yang menentukan apakah suatu item dapat dicatat sebagai aset di neraca. Nah, pengakuan aset paling sering terjadi pada dua momen utama, yaitu saat perolehan, misalnya nih saat perusahaan membeli mesin baru. Nah, itu langsung diakui sebagai aset. Nah, yang kedua, saat transaksi ekonomi terjadi. Contohnya kayak piutang, kan itu belum diterima, jadi itu udah dianggap sebagai aset kita, karena kita udah ngasih barang atau jasa yang kita lakukan. Klasifikasi aset. Klasifikasi aset adalah proses mengubah klasifikasi aset dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset-aset perusahaan dikelompokkan dengan benar sesuai dengan sifat dan tujuannya.
Proses ini penting untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Contoh nih dari aset tetap ke aset investasi. Sebuah perusahaan konstruksi memiliki sebidang tanah yang awalnya direncanakan untuk dibangun kantor. Karena rencana tersebut batal, tanah itu disewakan kepada pihak lain. Maka tanah tersebut diklasifikasikan dari aset tetap menjadi aset investasi. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah semua kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak lain dalam periode tertentu. Kewajiban ini bisa berupa utang, tagihan, atau komitmen lain yang muncul akibat transaksi atau perjanjian sebelumnya. Liabilitas seperti janji tertulis perusahaan untuk melunasi sesuatu baik berupa uang, barang, ataupun jasa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Artinya, setiap perusahaan pasti memiliki liabilitas, dari yang sederhana seperti utang dagang hingga yang kompleks seperti obligasi jangka panjang. Klasifikasi liabilitas. Klasifikasi liabilitas terbagi atas dua klasifikasi, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. 1. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan liabilitas yang harus diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau di atas 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka panjang adalah utang jangka panjang, hipotek, obligasi pensiun, dan sebagainya. Terdapat sejumlah kriteria di mana suatu liabilitas dapat disebut sebagai liabilitas jangka panjang. Kriteria liabilitas jangka panjang antara lain yaitu 1. Tanggal jatuh temponya kurang lebih dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. 2. Ada aset atau barang jaminan, bisa berupa sertifikat BPKB atau surat berharga lainnya. Yang ketiga yaitu pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. 2. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan untuk dilunasi dalam jangka pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Biasanya liabilitas jangka pendek terdiri atas pembayaran, pendapatan ditangguhkan, bagian dari jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun berjalan, dan sebagainya. Liabilitas jangka pendek harus dilunasi atau dibayarkan kurang dari 1 periode akuntansi atau di bawah 1 tahun. Kriteria liabilitas jangka pendek antara lain yaitu 1. Perusahaan akan memperkirakan liabilitas tersebut diselesaikan kurang dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan memiliki liabilitas dengan tujuan untuk dijual. Dan yang ketiga yaitu liabilitas tersebut jatuh tempo diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Pengukuran liabilitas. Pengukuran liabilitas dalam konteks keuangan merujuk pada proses menentukan nilai atau jumlah kewajiban harus dipenuhi oleh suatu entitas, perusahaan, pemerintah, ataupun individu kepada pihak lain. Liabilitas dihitung dengan mengurangi aset dengan ekuitas. Liabilitas dapat diukur dengan beberapa metode tergantung konteksnya. Biaya historis, nilai pada saat liabilitas pertama kali timbul, nilai kini atau present value, nilai sekarang dari pembayaran di masa depan didiskon dengan tingkat suku bunga tertentu. Ada nilai wajar atau fair value, harga yang akan diterima untuk membayar liabilitas pada pasar aktif saat ini. Dan terakhir yaitu biaya penyelesaian, jumlah yang harus dibayar untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas adalah proses pencatatan dan mengakui kewajiban finansial atau utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan kepada pihak lain. Ini merupakan aspek penting dalam akuntansi karena liabilitas mencerminkan sumber dana yang digunakan untuk memperoleh aset dan dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengakuan liabilitas memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan. Reklasifikasi liabilitas. Reklasifikasi liabilitas berarti memindahkan atau mengubah klasifikasi liabilitas dari suatu kelompok ke kelompok lain di laporan keuangan.
Biasanya ini terjadi saat ada perubahan kondisi yang membuat liabilitas itu harus dikategorikan berbeda. Misalnya, dari liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek kalau jatuh temponya sudah dalam waktu 12 bulan dari tanggal laporan. Contoh atau sebaliknya, kalau ada restrukturisasi utang sehingga jatuh temponya diperpanjang. Sederhananya, misal kamu punya utang bank 1 miliar yang awalnya jatuh tempo 3 tahun lagi atau liabilitas jangka panjang, tapi sekarang laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan ternyata utangnya akan jatuh tempo dalam 6 bulan. Jadi harus direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek di laporan keuangan itu. Sekian penjelasan dari materi kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.